Halo Gadgeters, balik lagi sama saya Arya. Dan ini adalah Hilo Solar Neo. Biasanya nih, kalau ada teman yang nanya saya, rekomendasi smartwatch harga 300 ribuan, saya sih bakal langsung auto bilang, udahlah, duit segitu mending beliin aja smartband. Karena ya smartwatch harga 300 ribuan yang bagus, itu kedengaran too good to be true. Tapi ternyata ada loh, dan ini salah satunya, Hilo Solar Neo yang harganya cuma 379 ribu doang. Smartwatch harga 300 ribuan bisa ngapain aja sih? Yuk kita bahas. Ya, pertama kali ngeliat smartwatch ini, asli sih, ini tongkrongan tuh gede banget. Ini diameternya sekitar 48 mm ya, yang artinya dia lebih gede dari Galaxy Watch yang ukurannya paling gede sekalipun. Yang biasanya tuh main di kisaran 46 mm. Tapi meskipun tongkrongan yang gede gini, pas saya pakai di pergelangan tangan sih nggak seberat yang saya bayangin sebelumnya ya. Malah hitungannya ini enteng gitu. Mungkin karena bahannya ini sebagian besar plastik ya, jadi ya entengnya dapet, cuma ya masih berasa solid gitu. Apalagi kalau kita ngelihat di bezel depan sini ya, yang silver ini saya ngerasa kayak ada lapisan metal tipis-tipis ya, yang mana kalau amit-amit kebentur meja atau jatuh di lantai, ini tuh nggak langsung kena di kaca layarnya, jadi relatif aman. Nah yang menarik, smartwatch ini juga punya tombol rotating crown nih. Ini udah kayak smartwatch flagship ya, yang harganya jutaan gitu. Jadi tombol rotating crown ini selain dipakai buat scroll-scroll menu, dia juga rangkap jabatan sebagai tombol power dan juga tombol back. Terus di bagian bawahnya lagi, ini masih ada tombol fisik ya. Kalau ini sih lebih untuk mode shortcut, untuk masuk ke mode olahraga lebih cepat gitu. Yang saya suka sih meskipun harganya murah, tapi tampilan depan smartwatch ini tuh bener-bener bersih ya. Bahkan nggak ada tulisan brand sama sekali. Jadi ya kalau dipakai tuh kayak berasa pakai smartwatch sporty yang harganya mahal gitu kalau dilihat dari jauh. Terus kalau untuk strap bawaannya dia pakai bahan karet silikon ya, yang hitungannya bahan ini cukup lentur ya, nggak sekeras kayak jam tangan yang murah di harga segini. Kalau bosan ini juga bisa digonta-ganti pakai strap yang universal ya, yang penting ukurannya sama-sama di 22 mm. Gampang sih nyari strap pengganti di lapak-lapak online gitu. Dan kalau memang bosan sama strap karet bawaan ini, kita juga bisa pakai bahan-bahan yang lain kayak bahan nilon, bahkan juga bahan stainless steel yang bikin smartwatch-nya jadi lebih cakep. Ya enaknya pakai smartwatch yang diameternya gede gini, kita jadi dapat layar yang super duper lega nih di 1,53 inch. Ini saya pakai buat ngebaca data kesehatan, sampai ngebacain notif WhatsApp, ini masih sangat-sangat jelas ya tulisannya. Bahkan dipakai di bawah terik matahari sekalipun, visualnya juga masih oke. Ya selama dipakai di brightness yang maksimal ya. Saya sampai nggak ngeh loh kalau layar dari smartwatch ini tuh ternyata masih TFT LCD, jadi bukan AMOLED. Dan memang baru kelihatan kalau kita pakai di dalam ruangan, di tempat yang remang-remang. Karena kalau kita pakai tampilan yang gelap, di sini tuh kayak nggak bener-bener hitam, alias masih kerasa ada backlightnya. Nah untuk brightness atau buat ngatur kecerahan layar, di sini masih manual ya, jadi nggak auto brightness. Tapi yang menarik kita juga bisa ngatur tingkat kecerahannya dengan tombol rotating crown di sini. Nah, biasanya kalau kita pakai smartwatch yang harganya murah, itu deal breaker-nya ada di bagian software. Kayak dia tuh nggak pakai sistem operasi yang cukup proper. Kalau di Hilo Solar Neo ini sebenarnya nggak ada keterangan apa-apa ya dia pakai software apaan. Cuma pas saya ngeliat menu dan tampilan termukanya, ini masih sangat-sangat familiar dan gampang banget dipelajarin. Kayak swipe ke atas buat munculin control center, terus swipe ke bawah buat munculin notifikasi, swipe kiri kanan buat munculin data kesehatan, dan tekan tombol crown-nya buat munculin menu utama. Nah, di menu utama ini kita juga bisa gonta-ganti tema ya, buat ngatur susunan layout. Jujur sih, kalau ngelihat susunan layout yang bawaan, ini sangat biasa aja gitu, kayak nggak ada yang spesial. Cuma pas kita pindah ke tema grid ya, wah ini tuh langsung berubah kayak UI smartwatch mahal gitu, kayak di Apple Watch dan Galaxy Watch. Ini yang bisa di zoom in, terus di zoom out, dengan susunan layang kayak gini. Ya, meskipun udah dikasih layar yang super duper gede dan responsif juga, tapi nggak tahu kenapa ya, untuk scroll menu di sini tuh kayak lebih nagih pakai tombol rotating crown-nya. Bahkan buat gonta-ganti watch face, itu tuh bisa sesimpel tinggal scroll pakai tombol ini doang, Pak. Jadi kalau kita munculin di bagian depan tuh langsung ganti gitu, nggak perlu masuk ke menu tema atau menu watch face dan pilih manual di sana. Nah untuk pilihan watch face-nya sendiri di sini memang cuma ada 4 ya, tapi kalau kita misalnya udah bosen atau pengen ganti yang baru, kita bisa download dari aplikasi Hilo yang ada di smartphone ya. Itu kurang lebih ada 100 watch face yang bisa kita pilih. Oh ya, kalau pengen dapetin fitur-fitur yang lebih maksimal atau pengen ngebaca data kesehatan lebih detail, emang perlu koneksi sama aplikasi di smartphone. Nama aplikasinya tuh Hilo Fun ya. Ini bisa di-download di Google Play Store dan juga App Store. Jadi ya udah kompatibel di Android dan juga iOS.
Nah, di aplikasi ini kita juga bisa ngatur ya notif apa yang pengen ditampilin di layar jamnya. Misalnya mau nampilin notif WhatsApp. Cuma ada beberapa catatan nih soal sistem notifikasi di sini. Jadi kalau ada 2 chat atau lebih yang masuk gitu, itu akan numpuk ya di chat sebelumnya. Dan pas dilihat di jam tangan, itu malah cuma nampilin ada berapa pesan yang belum kebaca doang. Isi chatnya tuh justru nggak nongol sama sekali. Terus nggak ada opsi ya buat quick reply langsung dari jamnya. Jadi ya hanya sebatas notifikasi aja, alias nggak bisa dibalas langsung pakai text template. Nah, fitur mahal dari smartwatch ini tuh ada di bagian lubang ya. Ada 2 lubang di sini, yaitu lubang mikrofon dan lubang speaker. Ya artinya, smartwatch ini bisa dipakai buat nerima atau manggil telepon secara langsung. Jadi misalnya kalau HP kita lagi disimpan di kantong atau di tas, terus tiba-tiba ada notif WhatsApp call masuk, kita tuh bisa langsung terima panggilan teleponnya dari jam tangan ya. Jadi kita nggak perlu ambil smartphone-nya dan terima dari sana. Ini bisa langsung kita ngobrol dengan lawan bicara yang ada di WhatsApp, dan suara lawan bicara juga langsung bisa kita dengerin dari speakernya. Nah, yang cukup mengejutkan, ini speakernya lumayan keras sih untuk ukuran smartwatch ya. Jadi ya kita ngobrolnya dengan jarak yang normal gini tuh masih kedengeran lumayan oke. Ini udah di studio, sekalian ngetes mikrofon. Ini sekalian ngetes mikrofon smartwatch 300 ribuan. Mind blowing sih asli, suaranya kenceng banget ya. Mantap sih ini ternyata. Yus, langsung aja ke atas ya. Oke, Mas. Nah, kalau buat tracking kesehatan, di sini juga cukup lengkap ya. Kita bisa ngukur detak jantung, saturasi oksigen, buat ngukur stres juga bisa, ada semua. Dan kita juga bisa monitor seharian penuh. Jadi kelihatan tuh ada grafik naik turunnya di sini. Terus kalau dipakai buat monitor pola tidur, ini juga cukup lengkap ya datanya. Mulai dari tidur yang ringan, tidur yang fase REM, sampai tidur yang benar-benar lelap. Ini tuh diukur masing-masing waktunya. Terus kalau buat cewek, ini juga bisa buat monitor tamu bulanan ya. Ya lumayan lah buat ngasih reminder atau pengingat kapan mulai dan kapan berhenti. Terus kapan tuh waktu fase-fase suburnya kelihatan juga di sini. Nah, kalau dipakai buat olahraga, di sini pilihannya juga banyak banget ya. Kurang lebih ada sekitar 100-an jenis olahraga yang bisa kita pilih. Tapi kalau buat saya sendiri sih yang aku pakai ya antara jalan, lari, sepedaan, atau mentok-mentok berenang. Karena ya buat olahraga-olahraga yang nggak mainstream kayak mendaki gunung, mendayung, atau bowling, itu data yang di-track memang hanya sedikit ya, kurang lebih hanya durasi, kalori, dan detak jantung. Terus kalau dipakai buat berenang, ini juga harusnya udah relatif aman karena dia udah ngantongin sertifikasi IP68 yang kurang lebih kayak sertifikasi yang ada di HP-HP waterproof saat ini. Oh ya, smartwatch ini nggak punya GPS sendiri ya, jadi kalau dipakai buat tracking rute lari atau sepedaan, dia tuh bakal ngandelin GPS dari smartphone yang connect smartwatch-nya. Tapi yang menarik, buat yang terbiasa tracking olahraga pakai layanan Strava atau Google Health, ini tuh datanya bisa langsung disinkronin lewat aplikasi. Jadi progres atau data-data sebelumnya itu tuh bisa langsung dimonitor dan dilanjutin di sini. Ya, dengan layar segede ini, belum lagi layarnya juga bukan AMOLED yang biasanya juga bocor halus. Saya expect ya, datan baterai smartwatch itu ternyata bisa tahan 6-7 hari. Iya, 1 minggu. Ini padahal udah saya pakai buat monitoring kesehatan ya, seharian. Notifikasi WhatsApp juga jalan terus, nggak saya batas-batasin. Mode gitar juga saya nyalain. Ya kurang lebih datan baterainya tuh mirip-mirip dengan smart band yang biasa saya pakai sebelumnya. Bahkan kalau kita cuma pakai fitur jamnya dan data-data kesehatan kita matiin, ini sih katanya bisa tahan sampai 30 hari. Gokil sih. Terus kalau untuk kabel charger, saya sih belum dapat info ya. Ini kabel charger bawaannya pakai yang berapa volt atau berapa ampere. Tapi harusnya nggak jauh beda sih sama kabel charger smartwatch kelasnya. Ya rata-rata main di 5 volt 1 ampere. Nah, ngomong-ngomong 1 ampere, ini memang amannya ya, kita ngecas di USB laptop aja gitu. Nah, pengalaman banget nih, saya sering nemu kasus ya, orang pakai smart band atau smartwatch, itu tiba-tiba nggak bisa ngecas ya, karena kebiasaan nyolok atau ngecas pakai chargernya smartphone, yang rata-rata udah 2 ampere ke atas. Untuk durasi ngecasnya, ini kurang lebih butuh waktu sekitar 2 jam ya, buat ngisi baterai 300 mAh-nya dari lowbat sampai penuh lagi. Oke, jadi kesimpulannya, Hilo Solar Neo ini cocok nih buat Anda yang lagi cari smartwatch 300 ribuan yang bisa dipakai buat ngejok di Strava, bisa buat WhatsApp call langsung dari jam tangan, dan baterainya awet. Nah, baterai awet ini tuh jadi poin yang penting banget ya. Karena banyak orang yang akhirnya males pakai smartwatch karena ya harus ngecas setiap hari atau 2 hari sekali. Nah, kalau tertarik sama smartwatch ini, link pembeliannya udah saya taruh di bawah ya. Kalau nggak tertarik, cerita deh alasannya di kolom komentar.
kita diskusi bareng di sana. Oke, terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai. Di sini saya Arya, dan di belakang kamera ada Tama. Sampai ketemu di video berikutnya.